Selamat datang di acara Soka Sekolah Orang Tua SMP Karangturi 2022. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Abed Rabianto sebagai host kali ini dalam kegiatan Soka akan memandu acara jalannya Soka ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk bisa menyambut para hadirin yang ikut join nih, ikut join di ruang virtual Zoom melalui online pagi ini. Yang terhormat untuk Bapak Samuel selaku Kepala SMP Karangturi dan juga kepada Ibu Wiwi Astuti selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, serta kepada Ibu Nata selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, dan juga narasumber kita yang luar biasa kepada yang terhormat Bapak Daniel Go, beserta para orang tua yang terhebat di pagi hari ini yang luar biasa ikut gabung di Soka kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, ini adalah acara Soka yang luar biasa dan hari ini adalah hari yang indah buat kita semua agar Bapak Ibu di kegiatan Soka ini diperlengkapi akan belajar bersama sebagai seorang tua yang akan memperoleh sesuatu yang bermakna dalam mendidik anak-anak nantinya. Nah, tetapi meskipun ini secara online, secara virtual, tidak bisa bertemu dengan langsung dengan Bapak Ibu sekalian secara tatap muka, tetapi tidak mengurangi esensi yang luar biasa, yang sangat luar biasa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini, sehingga acara Soka ini bisa berjalan dengan lancar dan kita akan bisa mengambil hikmahnya dalam kesempatan kali ini di Soka ini. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama untuk memulai acara ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Karangturi. Bapak Ibu bisa mengambil sikap di tempat dengan hikmat dan hikmat. Sekolah Karangturi.
Untuk mendukung acara kita hari ini Bapak Ibu sekalian, biar acara Soka hari ini berjalan dengan lancar dan baik, mari kita bersama-sama untuk menghadap Tuhan di dalam doa, dan kita akan bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Bapak Ibu, kita kembali lagi dalam Soka hari ini, tidak mengurangi ya semangat kita untuk kegiatan kita hari ini Soka meskipun online, tapi kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara Soka ini berlangsung terselenggara ini tidak lepas dari dukungan motivasi dari pimpinan SMP Karangturi, yaitu Bapak Samuel Yulianto Budiana. Untuk itu kami mengundang Bapak Samuel untuk bisa memberikan arahan dan sambutan untuk terselenggaranya acara Soka hari ini. Dipersilakan Bapak Samuel. Ya, baik. Terima kasih Pak Abed untuk waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya, salam sehat juga untuk Bapak Ibu semuanya. Dari Zoom pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, syukur kita semua dalam keadaan yang sehat. Ya, pastinya dengan kehadiran Bapak Ibu di Zoom ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu semuanya sehat. Ya, Bapak Ibu, mengawali Zoom kita pagi hari ini berkaitan dengan Soka, Sekolah Orang Tua Karangturi. Saya menyampaikan pengantar sekilas terkait dengan Soka kita sebelum nanti Coach Daniel Gu akan memberikan materi yang lebih intens lagi tentang Soka kita. Ya, nah Bapak Ibu, Soka kita ini adalah Sekolah Orang Tua Karangturi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Abed. Sekolah Orang Tua Karangturi. Kita meyakini bahwa orang tua itu tidak ada tempatnya untuk belajar. Ya. Dan Karangturi berusaha untuk bisa mungkin bisa di-mute dulu Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Jadi Sekolah Karangturi berusaha untuk memberikan layanan tersebut untuk orang tua, ya, karena tadi saya katakan bahwa tidak ada sekolah untuk orang tua. Dan Karangturi memberikan layanan ini supaya apa? Bapak Ibu sebagai orang tua itu juga memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mendampingi masa tumbuh kembang anak-anak kita, ya. Dan peran dari orang tua di rumah dengan di sekolah itu harus sama. Kami juga sebagai orang tua kedua, kami mengajarkan banyak hal tentang pendidikan. Ya, dan ini menjadi harapan kami ketika Bapak Ibu di rumah dengan pemahaman yang sama pula Bapak Ibu bisa menerapkan di rumah masing-masing. Yang paling simpel adalah ketika misalkan kita mengajarkan untuk memungut sampah. Di sekolah kan sudah diajarkan, ya. Lah di rumah bagaimana? Lah ini peran orang tua juga harus kita edukasi supaya apa? Orang tua juga memiliki pemahaman yang baik dan nantinya bisa mendukung untuk bisa menerapkan bersama-sama di rumah. Itu hal yang sederhana, ya. Nah, kami meyakini bahwa dengan adanya Soka ini, Bapak Ibu dibekali dengan pemahaman yang sama dan pemahaman yang baik sebagai orang tua. Nah, Bapak Ibu juga tentunya sebagai orang tua pertama di rumah, kami orang tua kedua di sekolah, kita harus sama-sama mendampingi anak-anak kita dalam masa tumbuh kembang mereka. Anak-anak SMP itu tidak susah juga tidak mudah, ya, karena di usia mereka menginjak remaja ini tentunya mereka sedang mencari jati diri. Kita sangat memahami hal itu. Oleh karena itu banyak sekali hal-hal yang keluar dari anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita mengatakan anakku kok jadi tidak baik ya ketika beranjak ke SMP. Ketika masuk SMP Karangturi kok begini, kok begitu ya. Tidak usah khawatir. Kita sudah sekian lama
bersama dengan anak-anak Bapak Ibu ya, khususnya yang saat ini di kelas 7, 8 dan 9, kita memahami dengan baik bagaimana masa tumbuh kembang anak kita di usia remaja. Mereka sedang mencari jati diri. Mereka ingin mendapatkan perhatian yang lebih ya. Nah, disitulah kita harus bisa memahami bagaimana kita bersama-sama mendampingi anak-anak kita di dalam masa tumbuh kembang mereka. Ya, nah itulah mengapa saya sangat mengharapkan Bapak Ibu semuanya bisa bergabung di Soka kita yang kita adakan. Semester ini kita adakan Soka yang pertama, nanti semester yang kedua kita adakan Soka lagi. Saya inginnya dalam hati itu mewajibkan semuanya harus bisa hadir. Ya, nah sebelum kita memutuskan untuk Zoom ini, sebenarnya kami berencana untuk mengadakan secara offline, yaitu tatap muka di Teater Karangturi. Dengan begitu kan semua Bapak Ibu pasti bisa hadir, ya. Namun karena kami ada kendala dengan masalah parkir karena sedang ada pembangunan asrama baru, nah kami harus mengalihkan ke online, di mana memang dengan online ini tentunya tidak ada permasalahan terkait dengan parkir dan sebagainya. Bapak Ibu bisa dari rumah masing-masing. Demikian pula nanti ketika kami membagikan laporan belajar ya mid semester, kami sampaikan secara virtual, secara elektronik kepada Bapak Ibu nanti siang. Ya, nah kembali ke Soka ini Bapak Ibu, saya mengharapkan dengan pagi hari ini Bapak Ibu akan belajar. Apa yang akan kita pelajari? Saya mengambil sedikit pengantar saja bahwa nanti akan diajarkan oleh Coach Daniel Go bagaimana membangun komunikasi yang baik. Bagaimana membangun komunikasi yang baik sebagai orang tua dengan pihak kami sebagai sekolah. Supaya nanti ketika anak-anak kita itu muncul problem-problemnya, muncul masalah-masalah yang ada, itu kita bisa mendorong anak kita secara mandiri untuk bisa menyelesaikannya dengan baik bersama dengan pendampingan kita. Ya, jangan sampai anak kita berjalan sendiri. Seperti yang saya katakan di acara Hari Orang Tua yang lalu, bahwa kita itu dengan anak-anak kita harus pintar dalam menarik dan mengulur, tarik dan ulurnya. Persentase narik dan ulurnya berapa? Kembali kepada Bapak Ibu masing-masing. Kalau anaknya sudah bisa mandiri, bisa mengatasi semuanya, berikan uluran yang lebih. Artinya apa? Kepercayaan yang lebih. Dia pasti bisa menyelesaikan sendiri. Namun kalau belum bisa, berikan satu tarikan. Artinya apa? Bapak Ibu harus lebih dekat kepada anak-anaknya. Supaya apa? Anak-anak kita bisa terbantu, dikuatkan kembali, kepercayaan dirinya tumbuh, dan bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, ini hanya masalah tarik ulur menurut saya dan komunikasi yang baik. Bagaimana nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kita memiliki satu chemistry yang baik, komunikasi yang baik, sehingga anak-anak kita bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di dalam keseharian mereka belajar. Ya, di sini masalahnya banyak Bapak Ibu. Saya yakin juga Bapak Ibu tahu ya, masalah anak saya, masalah seperti ini, seperti itu, tidak ada masalah. Selama kita sebagai pihak sekolah dengan ibu dan bapak orang tua di rumah punya komunikasi yang baik, segala masalah anak-anak bisa teratasi. Ya, justru yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak memberikan perhatian, tidak ada kepedulian dengan anak-anak kita. Anak-anak kita bisa tersesat di masa tumbuh kembang mereka. Ya, ini pengantar saya singkat saja Bapak Ibu untuk mengawali Soka kita hari ini. Saya mewakili keluarga besar Karangturi, SMP Karangturi, mengucapkan selamat belajar untuk Bapak Ibu semuanya, dan saya berterima kasih Bapak Ibu semuanya bersedia meluangkan waktu untuk belajar bersama pagi hari ini 1,5 jam ke depan untuk kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita pagi hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Karangturi baik, berbakat, bisa. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Abed. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Samuel selaku Kepala SMP Karangturi. Bapak Ibu, ada dua esensi yang mendasar yang bisa kita tangkap dari arahan yang disampaikan dari Bapak Samuel. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa posisi guru di SMP ini, ya SMP Karangturi adalah selaku orang tua kedua. Jadi harus ada komunikasi kebersamaan antara orang tua di rumah dan juga ada orang tua di sekolah. Nah, esensi yang kedua Bapak Ibu yang ditekankan oleh Bapak Samuel itu adalah harus menjalin komunikasi
Jadi komunikasi harus terjalin dua arah, ya, dua arah. Jadi ada kebersamaan, ada mitra di situ untuk bersama-sama menumbuh kembangkan tumbuh kembang anak agar bisa menjadi lebih dewasa. Nah, itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu dari arahan yang disampaikan oleh Bapak Samuel selaku Kepala Sekolah SMP Karangturi. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut sesuatu obrolan yang menarik lebih jauh lagi dalam Soka kali ini, Soka kali ini itu mengusung tema yang sangat menarik, pastinya nanti luar biasa, yaitu mengapa anak cengeng dan tidak mandiri. Jadi mengapa anak cengeng dan tidak mandiri? Di situ kita akan cari jawabannya Bapak Ibu. Nah, untuk mengikuti biar kita lancar Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bila tidak ada halangan atau hambatan atau kendala apapun, Bapak Ibu yang join hari ini bisa on cam ya. Bisa on cam. Kalau kita biasanya mengajarkan anak-anak kalau online itu on cam, jadi kita belajar itu mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian yang join untuk bisa on cam. Itu dengan catatan bila tidak ada halangan ya Bapak Ibu ya. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setelah nanti saya ngobrol panjang lebar bersama dengan narasumber kita yang hebat yaitu Pak Daniel Gu. Setelah itu kita masuk dalam sesi tanya jawab dan Bapak Ibu nanti diperkenankan untuk bertanya. Nah, dalam sepanjang obrolan ini nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan baik, kemudian mencatat atau melalui chatbox ya. Itu ditulis pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan ketika nanti di sesi tanya jawab. Nah, itu dua hal yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Nah, kita akan selanjutnya untuk memulai obrolan yang asik ini. Sekali lagi, tema Soka kali ini mengusung tema mengapa anak cengeng dan tidak mandiri. Iya, oke. Selamat pagi Bapak Daniel. Halo, selamat pagi. Iya, ketemu lagi Pak Daniel. Ketemu lagi Pak Daniel. Sering ketemu Pak. Sering ketemu ya. Sering ketemu Sehat ya Pak Daniel. Sehat ya Pak Daniel. Ya, sehat. Sehat Puji ya. Tuhan. Sehat ya. Oke. Nah, Pak Daniel ini Pak ya, Daniel ini ya, kalau saya membaca dari CV-nya Pak Daniel CV-nya Gu nih. Pak Daniel Gu nih. Ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Ya, saya mau bacakan biar saya mau ini ya. bacakan biar Biar ini enggak ya. apa ya? Biar enggak apa ya? Keliru nih ya. Keliru nih ya. Saya akan Biar tidak bacakan keliru, aja. saya akan bacakan aja. Nah, Bapak Daniel Gu Bapak ini Daniel adalah Gu seorang ini adalah praktisi, seorang praktisi ya, yang mendalami bidang teknologi pikiran. Ya, kurang lebih 15 tahun kurang ini lebih ya Pak 15 tahun Daniel ini ya. ya Pak Daniel ya. Iya, betul Pak. Oke. Oke. Itu diarahkan ke khusus ke klien-klien yang bagaimana Pak? Yang bagaimana Apakah cuma keluarga saja ataukah orang-orang dewasa saja atau gimana? Cakupannya. Ya Pak Abed, jadi pada dasarnya saya itu sehari-hari ketemunya dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan ini ya, anak-anak juga, mulai dari anak-anak remaja, dewasa, ya sampai lansia juga. Tapi intinya tuh yang berkaitan dengan program-program pikiran mereka Pak. Jadi program pikiran itu adalah sesuatu yang mengendalikan mereka nggak menyadari hal itu, tapi ternyata itu membuat hidup mereka tuh banyak sekali terhambat. Jadi program pikiran itu ada yang positif, ada yang negatif gitu. Nah, kalau itu positif, ya otomatis akan membantu seseorang, bisa mendukung seseorang untuk lebih mudah dalam meraih keberhasilan, kesehatan, terus kemudian cita-citanya juga, seperti itu. Tapi kalau kebetulan programnya ini menghambat, maka juga secara nggak sadar itu kesannya tuh kayak ada sesuatu yang selalu menghambat dari dalam dirinya dia, sehingga kalau mau meraih kesuksesan, kebahagiaan, cita-citanya dia itu jadi susah sekali seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan, dan ya dasarnya semua masalah manusia ya, semua masalah nih, semua masalah manusia yang berkaitan dengan program pikirannya itu.
Oke, mau ini itu kalau Kalau menurut informasi kliennya Pak Daniel kliennya itu Pak sampai Daniel ke ini itu ya, sampai ke ini ya, sampai ke para atlet berbagai macam cabang olahraga begitu ya Pak Daniel ya. betul. Jadi ada perorangan. Perorangan itu maksudnya individu personal ya. Oh, Terus ada personal. juga yang personal. couple, pasangan. Ya, terus ada juga yang family. Ya, terus corporate, perusahaan, mungkin yang berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan sales atau berkaitan dengan leadership, dan juga berkaitan dengan atlet, dunia atlet seperti itu. Karena kan gini loh, kok luas sekali kenapa gitu? Bukannya saya tuh ahli di bidang itu, bukan. Maksudnya saya tuh ahli bisnis, saya tuh ahli jadi atlet, bukan seperti itu. Tapi karena apapun bidangnya, yang penting itu manusianya. Nah, manusianya itu dikendalikan oleh pikirannya. Berarti kalau ada sesuatu di pikirannya dia, maka dia nggak akan bisa perform. Mau itu atlet, mau itu manajer, mau itu pengusaha, mau itu ibu rumah tangga, mau itu mahasiswa, mereka nggak akan bisa perform kalau ada program pikiran yang menghambat diri. Kira-kira logika sederhananya demikian, Pak Abed. Oke. Oke. Ya, cukup menarik Ya, ya. cukup menarik ya. Nah, kalau Kalau dilihat dari CV-nya lebih lanjut nih, dari pengalaman yang dilakukan oleh Pak Daniel Gu kurang lebih 15 tahun terakhir ya. Itu Kemudian Pak Daniel Gu itu menemukan satu akar permasalahan. 90% lebih ya, Pak Daniel Gu 90% ya. lebih ya Pak Daniel Gu ya. Bahwa Betul, permasalahan yang muncul itu seperti emosi dan perilaku orang dewasa itu ternyata sudah dimulai sejak kurang dari 7 tahun ya, Pak 7 tahun ya Pak Daniel. Betul sekali. Dan Itu sebenarnya kenapa bukan sebelum saya- itu kenapa sebelum 7 tahun? Jadi gini Pak, sebenarnya bukan cuma saya yang menemukan hal ini gitu ya. Jadi referensi itu ada di di kolega-kolega saya di dunia psikologi ya kan, maupun konseling dan terapi. Itu memang ditemukan di dunia, ini di dunia. Bahwa angka 80-90% masalah pada orang dewasa itu akarnya ternyata ditemukan di bawah usia 7 tahun. Ya, yang mana kenapa kok akar ini ditemukan di bawah usia 7 tahun? Selalu berkaitan erat dengan pola komunikasi antara seorang anak dan orang tuanya. Nah, pola-pola komunikasi yang nggak pas, ya saya yakin lah pasti namanya orang tua itu nggak ada lah yang maksud jelek sama anaknya, betul ya Pak Abed ya. Iya. Tapi kan tetap aja kadangkala ada sesuatu yang mungkin tidak dipahami oleh orang tua, dan pada saat berkomunikasi dengan anaknya, ini membuat anak ini menjadi memiliki mental block atau hambatan psikis. Ya, hambatan psikis ini bisa berupa emosi-emosi negatif yang terpendam. Ya, emosi negatif itu seperti kemarahan, kesedihan, perasaan tidak didengar dan tidak dipahami, perasaan tidak diterima apa adanya, tidak dicintai, atau perasaan tidak mampu mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Nah, itu terpendam lama. Oke. Dan itu akhirnya membentuk perilaku-perilaku yang kemudian berulang-ulang terjadi semakin kuat, dan menjadi semacam pola yang tidak disadari mengendalikan anak ini sampai dia dewasa nanti. Seperti itu. Berarti dari Atau sini muncul akhirnya menekankan parenting ya. Betul. Makanya terus kemudian saya berpikir gini, dulunya saya mendalami dunia teknologi pikiran itu. Jadi dunia teknologi pikiran itu gini ya, bidangnya macam-macam. Ya, ada namanya hipnoterapi, ada yang namanya ego state terapi, macam-macam ilmu di sana. Dan itu semua dikembangkan oleh para pakar psikologi dan dokter, dan juga ini yang berkaitan dengan kejiwaan. Seperti itu. Jadi psikiatri, psikologi, itu di dunia itu ngembangin ilmu-ilmu itu. Nah, jadi di sini pada saat saya tuh dulunya, saya tuh tertarik untuk mendalami dunia pikiran, tapi nggak kepikir untuk parentingnya. Ternyata makin ke sini, saya ketemu dengan kasus-kasus, dan saya tentunya juga nggak lepas dari hambatan. Ya, mungkin Bapak tahu lah, kita semua di sini belajar karena kita pernah kecentok ya, ibaratnya ya. Kita pernah mengalami problem, kita pernah punya hambatan, kemudian kita pengen tahu what is happening to us gitu kan. Kenapa ini kok terjadi sama diri saya gitu. Nah, dari sini kemudian terus mendalami makin ke sini, nanganin klien macam-macam, juga dari literatur studi-studinya gitu. Oh, ternyata ketahuan memang semuanya itu berkaitan dengan parenting.
Kenapa? Ya itu tadi, mental block ini biasanya kebentuknya di masa kecil sampai mempengaruhi dia sampai dewasa nanti. Nah, akhirnya berarti ilmu penting ini yang paling vital, yang paling utama. Kalau kita memang kepingin gedenya nanti, kita itu lebih bebas, bukan bebas total ya, enggak ya. Enggak ada orang yang bebas dari masalah lah. Tapi kita lebih bebas, lebih lancar lah di dalam ya meraih hal-hal yang penting dalam hidup kita. Demikian Pak Abed. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel. Ya, ini luar biasa. Cukup panjang ya. Cukup panjang ya. Nah, ini Pak Daniel. Kita lanjutkan obrolan kaki ya. Jadi gini Pak Daniel. Kita sudah kurang lebih 2 tahun lebih ya Pak Daniel ya. Masuk di pandemi ya corona. Dan itu masa anak-anak mengikuti online ya, pembelajaran secara online. Dan ini mungkin kurang belum 1 tahun kita sudah masuk ke offline. Ya. Nah, banyak laporan, cerita kalau masa online itu dalam menghadapi anak dalam pembelajaran mendampingi itu ternyata tingkat stresnya, tingkat emosinya, ya khawatirnya, sedih, nangis, itu ekspresi perasaan atau emosi itu banyak sekali terjadi di situ ya waktu online. Nah, ini ada cerita setelah offline akan muncul nih. Ya Pak Daniel ya. Nah, ini di saat-saat yang seperti ini sebetulnya pendampingan orang tua itu seperti apa ya Pak Daniel ya? Harus gimana nih? Mana Pak? Pendampingan ini gimana? Ya, pendampingan misalnya sebagai orang tua dalam mendampingi mentalitas anak gitu loh istilahnya. Jadi ini saat dimana dia harus menghadapi masalah, kemudian dia bisa nangis, dia bisa sedih, dia bisa stres, dia bisa khawatir dalam perkembangan dalam masalah yang seperti ini tuh peran atau pendampingan orang tua seperti apa dalam mentalitas seperti ini? Oh, oke. Jadi kita ini ya nggak fokus pada ngomongin online atau offline-nya ya. Tapi ini secara general aja ya. Itu ya. Karena ini kan sekarang kita juga lagi happy-nya offline kan, walaupun tetap masih harus hati-hati. Iya. Oke, jadi pada dasarnya bagaimana mendampingi supaya anak ini memiliki kemampuan untuk problem solving, untuk ngatasin masalahnya mereka gitu ya maksudnya ya. Untuk menata dirinya mereka gitu ya. Oke. Kata kuncinya awalnya ya pasti simple ya. Kalau kita nanya kalau kita konsultasi tentang pendidikan anak gitu ya kita pasti dibilangin bahwa ya anak ini harus dibiarkan mandiri, ya kan? Anak ini harus dibiarkan untuk melakukan kesalahan supaya belajar dari kesalahannya dan sebagainya, betul ya? Gitu. Kita kan pasti diajarin, kita pasti dihimbau untuk melakukan seperti itu, ya. Tapi bagaimana prakteknya? Nah, gini. Saya mau sharing sekilas bahwa pada dasarnya yang tadi sekilas saya sudah kita nggak bisa hanya sekedar menyuruh anak atau memotivasi anak, ya. Nah, kalau kamu begini, maka keuntungannya seperti ini. Nah, kalau kamu seperti ini, maka kerugiannya seperti ini, ya. Atau kalau ini papa mamahnya mentok ini, akhirnya mulailah muncul ancaman-ancaman dan hukuman-hukuman. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu juga sudah melakukan hal ini ya.
gitu ya. Nah, biasanya sih kalau mulai dengan ancaman, dengan hukuman, biasanya efektif, Mbak. Biasanya efektif tapi sebentar, betul ya. Nah, setelah itu jadi gimana? Jadi itu lagi perilaku ibaratnya ini anak kok kembali ke habitatnya lagi, gitu ya. Balik lagi ke problem-problemnya lain atau malah muncul problem yang lain lagi, gitu. Ya. Nah, itu karena apa? Karena kita cenderung berfokus pada beresin perilakunya anak. Oke, ada perilaku yang nggak bagus, beresin. Beresinnya dengan itu tadi dimotivasi, ya, mungkin diberikan reward. Kalau masih mentok lagi, diancam atau dihukum. Recording in progress. Nah, itu tadi efektif hanya dalam jangka pendek. Oke. Nah, jadi kebanyakan kita tuh hanya mencoba untuk membuat supaya perilaku dari anak tersebut itu hilang, nggak muncul di depan kita. Oke, ya. Tapi kita lupa. Ibarat kalau kita itu mau memindahkan atau menebang pohon dan membuat pohon itu tuh tidak tumbuh lagi di halaman kita permanen, maka sebenarnya yang harus dibabat itu nggak semerta-merta ranting atau batangnya. Oke, ya. Karena kalau kita babat itu, kita tebang itu pohonnya aja, tapi nggak diberesin akarnya, berarti kira-kira bisa timbul lagi nggak? Tumbuh lagi nggak? Bisa jadi akan tumbuh lagi. Bahkan ya kita pernah ngalamin mungkin di antara Bapak Ibu sekalian di sini, pohonnya udah ditebang, udah disemen, dibeton, ya. Tapi kemudian itu jadi retak, ya. Kemudian muncul di sekitar sana, ya. Akar-akarnya tuh muncul lagi. Maksudnya apa kalau di sini? Muncul perilaku menyimpang yang lainnya, yang bentuknya berbeda dari yang dulu. Tapi bukannya tambah bagus, malah tambah parah, ibaratnya gitu. Oke, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini tuh seringkali luput dari pengamatan kita. Bahwa sebenarnya kalau mau beresin masalah, itu yang diberesin akarnya, bukan perilakunya dulu. Nah, akarnya apa? Itu yang tadi saya sempat sekilas ngomong bahwa mental block itu terjadi karena berbagai macam emosi negatif yang muncul di dalam diri anak. Seperti merasaan marah, kekecewaan, kesedihan, ya, merasa tidak dihargai, merasa tidak dipahami, dan juga merasa tidak pernah dibiarkan untuk mengambil keputusan. Maka orang tua di sini itu perlu sekali memahami apa akarnya di balik perilaku anak ini, apa, kemudian address ke situ, apa yang harus diberesin dari anaknya. Nah, sebentar, ini kurang lebih seperti itu dulu. Gimana Pak Abed? Nanti kepanjangan saya kalau ngomong. Itu dulu Pak. Ya, oke, Pak Daniel. Saya masih konsep. Tapi sebentar lagi saya akan sharing prakteknya untuk orang tua gimana yang paling praktis. Sorry, saya nggak pinter teori. Saya nggak pinter teori. Kalau menerangkan teori-teori itu saya bingung. Gitu. Tapi ini loh, to the point. Anaknya problemnya begini. Jadi yang orang tua harus lakuin ya ini. Simple. Gitu. Simple. Saya katakan simple, tapi bukan gampang loh ya. Enggak loh ya. Saya katakan simple. Ya, konsepnya nanti simple banget. Ada perilaku yang nggak mendukung. Perilaku termasuk itu. Kenapa kok cengeng sih? Dikit-dikit kok cengeng sih? Dikit-dikit kok minta bantuan sih? Dikit-dikit kok putus asa sih? Gampang nyerah. Semangat sebentar, kemudian nyerah lagi gitu. Ya. Atau itu nggak mandiri tadi. Ya, kenapa sih kok bisa seperti itu? Nah, kita cari akarnya apa? Diberesinnya di situ nanti. Ya, kalau untuk tahapan awal yang belum yang parah-parah banget nih, orang tua nggak harus jadi terapis yang jagoan. Ya, orang tua asalkan mau, yuk belajar dan kemudian berlatih lagi, bisa. Ya, saya tuh dulu juga punya problem banyak. Saya tuh bingung karena dulu anak saya tuh umur 3 tahun tuh temper tantrum. Anak saya sekarang kelas 3 SMA di Karangturi, gitu, kelas 12 gitu. Ya, nah jadi waktu umur 3 tahun, Karim itu didiagnosa psikolog temper tantrum, Pak. Ya, tahu ya temper tantrum ya? Yang kalau nangis marah gludung-gludung, jerit-jerit nggak karuan, bentak-bentak sampai nangis, kadang sampai muntah saking batuk-batuknya. Dan itu terjadi sering sekali. Oke. Nah, dari situ kemudian saya tuh belajar, ini ada apa kok kayak gini. Nah, saya makin belajar, makin dalemin sampai keterusan sampai sekarang. Kayak gitu.
ya. Nah, Ya, makanya oke. orang tua Ya, iya, saya oke stop oke. Pak Daniel ya. Sorry Ini kalau ngomong panjang lebar keceplosan ya. gowo ya Heeh. jadinya. Maaf banget. Iya, ya jadi gini Pak Daniel. Eh, ini kan tadi dijawab bahwa munculnya anak bermasalah, kemudian tingkat stresnya anak, kemudian kekhawatiran anak, kecemasan anak. Kadang-kadang itu kan juga sebagian besar mereka muncul karena ada di lingkungan sekolah ya. Jadi mereka bergaul dengan teman, kemudian Yes. bersinggungan, kemudian ada hal-hal apa lagi. Sehingga ini yang bisa memunculkan tingkat stres anak dan anak bisa jadi ada masalah di lingkungan sekolah begitu ya. Entah dengan teman, entah dengan siapa, itu pokoknya ada di situ. Yes. Nah, di situ pastinya ada peran nih, ada pendampingan dari orang tua. Seberapa besar yang ada batasannya tidak. Nah, seperti itu kan akan terlihat. Mau tidak mau kalau ada orang tua yang anaknya ada masalah, ada hal yang kurang beres di sekolah, mungkin pergaulannya dengan teman, ya ada bersinggungan sedikit. Kemudian, nah ini kan orang tua biasanya ikut ambil di dalamnya ya, istilahnya mengikuti pendampingan anak dalam ada masalah itu. Oh, oke. Nah, jadi kalau dilihat dari seperti itu, terkadang kita kan misalnya sebagai orang tua, saya ini sebagai orang tua ya, kalau melihat ada anak saya yang ada bermasalah di sekolah, kira-kira batasannya kami sebagai orang tua untuk mendampingi anak dalam tingkat permasalahan yang terjadi di sekolah itu bagaimana ya Pak kira-kira? Biar mentalitas anaknya terjaga atau gimana? Oke. Saya simpel aja dulu. Tahapan pertama adalah bagaimana kita bantu anak, bagaimana kita bantu anak untuk bisa mengatasi masalahnya mereka, gitu ya. Berarti ya, yang pertama itu dulu. Kemudian nanti batasannya apa, gitu ya. Oke. Simpel banget sih sebenarnya sih. Pada saat kita membiasakan anak untuk mampu berpikir solusi, menyelesaikan masalah mereka, ya. Kita itu sebagai orang tua selama keadaan tidak membahayakan, ya, selama keadaan tidak membahayakan dan anak ini masih mampu handle, kita sebagai orang tua itu tidak berperan sebagai mandor, ya, atau atasan. Paham nggak maksudnya di sini? Ya, kita berperan di sini sebagai teman. Kita berperan di sini sebagai pendamping. Kita berperan di sini sebagai teman curhatnya anak. Oke, ingat loh ya, teman curhat. Teman curhat. Masih ingat mungkin kalau Anda waktu zaman dulu nih, misalkan zaman dulu bukan sekarang ya, zaman dulu bapak-bapak, ibu-ibu nih waktu masih single ya, terus ada gebetan, ya, naksir mau PDKT sama sekali itu ya, itu terus teman Anda curhat, ya, aku kok begini ya, aku kok sama si dia nih begini cara deketin kok belum berhasil, bla 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 gitu, ya. Kalau Anda jadi temannya curhat dia, ya, Anda bagaimana, ngelakuin apa, ya, Anda akan dengerin dia dengan baik, ya. Kemudian kalau diminta, Anda akan memberikan saran. Tapi pertanyaannya adalah, Anda akan ikut turun sini, lihat deketin cewek lu caranya gimana, gitu kan? Kira-kira gitu nggak? Enggak kan? Nah, maksud saya adalah sebagai sahabat buat anak Anda, ya, kita perlu untuk banyak mendengarkan, menampung, ya, kemudian menggali solusi apa yang bisa dia munculkan dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana menghandle situasi tersebut. Jangan keliru loh. Anak zaman sekarang, sebenarnya zaman dulu juga ya, intinya anak-anak itu sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat loh, enggak loh. Ya, mereka tuh kadang tuh bisa berpikir jauh lebih kreatif daripada kita. Mereka tuh kadang bisa berpikir jauh lebih sederhana dari kita, sehingga masalah itu lebih mudah diselesaikan oleh mereka. Ya, coba deh Bapak Ibu, Pak Abed ya, Pak Sam, saya juga ya. Kita perhatikan anak-anak ya. Waktu anak-anak masih kecil, ya, kalau mereka punya masalah, cepat nggak rilisnya? Cepat, bener nggak? Ya, masalahnya tuh cepat rilis, marah sebentar, jengkel sebentar, kemudian udah rilis, kemudian udah happy lagi.
Tapi coba kalau kita sebagai orang dewasa, wih, ya temenan 10 tahun, ya kecentok omongan sekali bisa musuhannya seumur hidup sampai 7 turunan itu. Benar nggak? Ya kan? Ya. Nah, seringkali anak-anak tuh sebenarnya tuh punya solusi yang jauh lebih simpel ya dan lebih praktis, nggak baper. Nah, kita jangan menyepelekan hal-hal kayak gini, ya. Kita percaya dong sama anak kita bahwa mereka pasti punya potensi, mereka pasti punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Tinggal kita merangsang, kita melatih mereka untuk problem solving. Seperti itu. Halo Pak Daniel, sebentar Pak Daniel. Yes, Dengar suara saya Pak Daniel? Bentar. dengar suara? Ya, gimana Pak? Ya, dengar. Gimana Pak? Halo? Ini nampaknya ada gangguan teknis ya Pak Daniel, sebentar. Bentar ya Bapak suara Ibu saya sekalian. jelas nggak? Halo? Testing. Ya, oke. Aman ya? Pak Suara saya Daniel, aman ya di sana ya? masih dengar ya suara saya Pak Daniel ya? Jelas banget Pak. Oke, bisa ya? Oke, ini dari Bapak Ibu peserta menyatakan bisa, aman ya suara Ya, saya ya? oke. Oke, kita lanjut. Nah, sampai mana tadi? saya langsung lanjut aja Pak Daniel. Ya. Jadi di awal tadi kita bisa dijelaskan dari Pak Daniel tentang bagaimana seharusnya posisi orang tua di situ ya. Kemudian bisa jadi justru anak ini memiliki kepandaian, memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menangani masalah, begitu ya, terjadi seperti itu. Nah, Ya, sebetulnya kan Pak. hal yang wajar ya Pak Daniel, kalau seandainya saya sebagai orang tua nih, memang saya sebagai orang tua, itu ya wajar kalau seandainya ada anak saya bermasalah, kemudian saya berusaha untuk membela ya, istilahnya membela anak saya, sehingga untuk menuntaskan masalah itu terjadi. Itu wajar enggak Pak Daniel? Kalau menurut saya sebagai orang tua wajar enggak nih? Ya wajar lah Pak, kalau nggak punya keinginan seperti itu dilakukan Pak. Itu anak kandungnya Pak, bukan tuh. Nah itu ya, Iya. masih wajar ya. Wajar. Lo kalau bilang wajar lah, manusiawi banget lah. Cuma tekniknya gimana? Ingat deh ya, gini, kita semua orang tua pasti punya maksud baik. Ya, kita pasti punya maksud baik. Ya, itu nggak diragukan lah. Ya. Kalau nggak punya maksud baik, nggak mungkin sampai hadir di sini semua sebanyak ini kan. Ya kan, kita semua pasti punya maksud baik. Cuma ingat ya, maksud baik kalau kita tekniknya keliru dalam menyampaikan itu juga bisa jadi buruk loh. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya kan, maksudnya baik, tapi kalau kita nyampeinnya keliru itu malah jadi nggak produktif nantinya. Nah, maksud saya adalah kalau kita udah punya good intention, ya yuk kita mulai sedikit-sedikit teknik komunikasinya gimana gitu. Saya punya tips ini, ya tipsnya simple. Saya katakan sekali lagi ya, tipsnya simpel banget. Tapi kalau Anda belum terbiasa, Anda harus biasakan diri untuk melatih terus. Itu butuh sabar. Ya, gini ibaratnya tuh gini sih Pak Abed. Lebih baik kita orang tua itu belajar sekarang, kita tuh investasi. Ingat ya, anak kita itu nggak akan selamanya bareng sama kita loh. Benar nggak? Maksudnya dibalik. Ya, kalau secara alami kita itu nggak akan selamanya sebareng sama anak kita, betul? Ya, kemungkinan kita akan pergi dulu, kontraknya kita di dunia habis duluan gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita sudah nggak dampingin anak kita, mampu nggak mereka ngadepin dunia ini? Mampu nggak mereka menyelesaikan masalah mereka? Kalau kita hari ini nggak bekalin mereka, kita sendiri hari ini nggak mau belajar bagaimana membangun karakter mereka dan bagaimana mereka mampu menyelesaikan problem-problemnya mereka, pas nggak ada kita lagi. Jujur saya udah anak saya udah latih anak saya untuk mulai berpikir solusi itu sejak usia 5 tahun. Oke. Tapi bukan berarti kalau anaknya udah di atas 5 tahun itu berarti udah telat. Enggak. Ya kita masih bisa mulai sekarang. Nanti ya Pak Abed, saya tolong diingetin, saya cerita studi kasus. Saya di sini nggak ngomong teori, saya tiap hari nangani kasus real.
kasus orang dewasa, remaja, anak-anak itu tiap hari saya nanganin. Saya lakukan coaching untuk orang tua, untuk couple, ya, untuk sekeluarga itu saya lakukan coaching baik offline maupun online. Jadi nanti Pak Abed ingetin saya untuk cerita satu kasus ya. Ada satu kasus yang menarik banget dan sedang saya tangani saat ini. Tapi itu nanti, ya. Tapi intinya adalah yang saya ingin tekankan adalah di sini adalah kita sebagai orang tua punya dua pilihan. Ya, yang pertama kita bayar di muka. Kita bayar di muka itu apa? Kita belajar. Ya, kita sebagai orang tua belajar bagaimana membangun karakter anak kita. Ya, bagaimana membangun komunikasi yang efektif sehingga maksud baik kita itu tersampaikan ke anak. Repotnya sekarang, makanya saya bilang bayarnya di depan. Oke. Tapi saya menikmati hasilnya nanti setelah itu. Atau saya bayar di belakang. Pokoknya yang penting ngikutin mama, ngikutin papa. Yang baik adalah gini. Kalau punya masalah, sini mama papa yang maju. Oke. Enak sekarang. Anda nggak perlu pusing, Anda langsung beresin masalah. Tapi ke depannya nanti, sorry to say, bisa jadi orang tua nangis kalau lihat anaknya nggak mampu menyelesaikan masalah. Dia udah rumah tangga, dia ada keluarga, punya usaha sendiri, menghadapi masalah dengan teman-temannya, lingkungan sosialnya, dan dia nggak bisa nyelesain masalah, nunggu dibantu oleh papa mamahnya terus. Itu nangis kita sebagai orang tua, dan itu kita bayar di belakang maksudnya. Nah, kalau saya pribadi, saya pilih di depan. Makanya saya nggak segan-segan untuk terus berkembang, terus belajar, supaya apa? Saya bisa berikan yang terbaik, yang saya mampu buat anak saya. Kurang lebih seperti itu, Pak Abed. Iya, oke Pak Daniel. Ini mohon izin Pak Daniel. Nah, sepertinya ada orang tua yang raise hand, mungkin sangat ingin bertanya dengan Pak Daniel. Ya, menunggu ya Pak Daniel. Ini bisa dijawab langsung aja, enggak apa-apa ya Pak Daniel ya? Boleh aja, cuman mungkin saya belum tahu, belum dengar ya pertanyaannya dari Mama nanti biar langsung aja. UF ya. Cuman siapa tahu nanti pertanyaannya sudah terjawab nanti di belakang, siapa tahu? Oke. Atau gimana kalau ditunggu dulu? Karena saya atau belum untuk Mama Audrey apakah bisa menunggu nanti sekalian di akhir ya? Enggak apa-apa ya Mama Audrey ya? Siapa tahu nanti sudah terjawab sekalian gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya oke. Mohon maaf Mama Audrey, nanti kami akan lanjutkan dulu obrolan kita, nanti siapa tahu di belakang kalau sudah terjawab belum begitu jelas bisa ditanyakan kembali. Apalagi kalau belum terjawab nanti bisa ditanyakan di akhir obrolan kita ya Mama Audrey ya. Oke, mohon maaf Mama Audrey, kita akan lanjutkan Pak Daniel Go. Yes. Oke. Berarti ada tingkat wajar ya Pak Daniel ya tentang bagaimana sebagai orang tua itu harus ikut apa ya istilahnya membela anaknya ketika ada permasalahan di sekolah gitu ya, seperti itu. Hal yang wajar. Tetapi hal yang tidak diperkenankan di situ caranya ya. Betul. Secara naluri, secara caranya itu wajar banget lah. Itu naluri orang tua di mana-mana itu normal. Ya, cuma tekniknya kita poles gitu. Oke. Iya. Nah, kalau begitu sebetulnya tuh peran orang tua dalam mendampingi anak dalam terlibat masalah itu sejauh apa ya dan gimana ya Pak Andre? Wah, sejauh mata memandang, Pak. Sepanjang jalan kenangan juga. Sepanjang jalan kenangan, ya. Ya, penting banget, Pak. Penting banget dalam arti pendampingan itu penting banget dengan tujuan jangka panjang adalah si anak nanti mampu lepas sendiri. Si anak nanti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Iya. Iya. Oke. Berarti dengan catatan ini ya ada satu apa ya? Kalau dalam mendidik anak, ketika anak itu ada masalah, sebaiknya itu orang tua ini ya tidak langsung intervensi di dalam masalah itu, kemudian berusaha menyelesaikan masalah anaknya, atau langsung dibiarkan anak ini bertumbuh mengerti, memahami masalah itu dan kemudian bisa berusaha menyelesaikannya, Pak. Gimana kalau saya langsung praktekkan aja? bukan praktekkan. Iya. Gimana kalau saya langsung bagikan tipsnya aja, kita langsung bedah langkah-langkahnya sambil contoh-contoh. Oke, siap. Itu aja ya.
Langsung setuju Ya, nggak nih Bapak Ibu sekalian? Setuju, setuju, setuju? Ya, kalau setuju setuju, ketik setuju. dong, tap dong, setuju semua gitu biar rame. Oke, oke, oke. Jadi gini, satu ya, kita tahu bahwa setiap misalkan perilaku yang menghambat, ya perilaku-perilaku yang nggak kondusif itu muncul biasanya disebabkan karena ada emosi tertentu yang mendasarinya, betul ya? Ada emosi tertentu yang mendasarinya. Kayak tadi saya sebutin tadi, marah, kecewa, merasa nggak diterima, nggak didengar, nggak dipahamin, merasa dikendalikan terus, wis macam-macam tuh pokoknya tuh, ya seperti itu. Nah, berarti berarti ya yang harus dilakukan oleh orang tua itu ada 3 langkah aja yang sederhana. Cuma 3 langkah. Apa itu namanya? Namanya adalah apa. Itu tadi saya sebutin apa. Apa? Apa itu ada singkatannya, maksudnya gitu. Metode apa? Ya, singkatan dari apa? Akui, pahami, arahkan. Oke, ya. Ini gini Pak Abed, saya tuh kan kadang suka iseng ya Pak Abed ya. Jadi saya sengaja nggak pakai slide. Kenapa kok nggak pakai slide? Biar orang tuanya nyatet. Gitu. Kenapa? Karena studi menunjukkan bahwa pada saat kita menulis, kita sedang memprogram pikiran kita untuk ke arah sana. Jadi kalau kita nulis, kita tuh ngerekam, tapi kalau kita dengerin, begitu Zoom ini selesai, tadi apa tuh ya? Nggak apa tuh ya? Apa tuh ya? Sudah ngomong apa itu ya? Apa itu ya? Tapi lupa metodenya namanya apa. Gitu. Apa? Nah, metode apa? Oke. Nah, jadi nggak apa-apa kalau orang tua mau catat, sengaja saya nggak pakai slide. Karena apa ya? Kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Ya, nah oke. Metode akui, pahami, dan arahkan. Oke. Akui. Manusia makhluk emosi. Oke. Manusia bertindak berdasarkan perasaannya. Mau selogis apapun dia, ya, tetap itu sebenarnya untuk membungkus sebuah perasaan tertentu. Itu nanti ya. Itu lebih dalam lagi kalau itu. Oke. Jadi manusia itu perlu dikenali perasaannya apa. Ya, kalau Anda mau membangun komunikasi yang efektif dengan sesama manusia, ya, kalau Anda kepingin supaya orang itu bisa percaya sama Anda, kalau orang itu curhat sama Anda pengen jadi teman baik, teman yang bagus, teman yang keren untuk diajak bicara, untuk diajak ngobrol, seperti itu ya. Pakai metode apa ini? Jadi ini bukan cuma untuk anak-anak, tapi untuk karyawan Anda, bawahan Anda, kalau Anda seorang tim leader, tim Anda, itu bisa Anda pakai semua. Oke. Nah, akui. Yang pertama adalah akui perasaannya dia. Oke. Saat mungkin anak pulang sekolah, ini kasih contoh aja ya, anak pulang sekolah, ya wajahnya cemberut, jengkel, atau mungkin nangis, atau gimana. Spontan kita akan nanya, yo, nih, kamu kenapa? Ya kan, pasti kan? Ya kan? Itu loh, si siapa tuh, misalkan saya sebut nama sembarang ya, misalkan si Bobby itu gangguin aku terus, gitu. Oh, masa pensilku tadi diambil bla bla bla, tadi aku diejek kayak monyet, nah apa kayak gitu ya, macam-macam tuh anak curhat ngomong seperti itu. Oke, ngamuk kan, si anak ini kan lagi emosinya lagi tinggi gitu kan. Nah, kita jangan langsung ya, lo kurang ajar, mana sini tak tutuk itu yang namanya Bobby. Jangan. Oke, itu Anda langsung menyelesaikan masalah buat si anak, dan Anda juga memprogram si anak bahwa kalau punya masalah berarti boleh langsung tabrak gitu. Ntar dulu ya. Coba dulu, langkah pertama dulu, akui dulu. Oke. Oke, Nak. Jadi kamu diperlakukan seperti itu ya sama Bobby. Ya, ini contoh ya, tidak ada niat untuk nyindir siapapun. Kalau kebetulan ada yang bapak ibu di sini namanya Bobby atau anaknya namanya Bobby, enggak loh ya. Ini contoh aja nih, asal nyebut aja saya. Ya. Oh, berarti kamu tuh dibeginiin sama Bobby. Ingat ya, kalau Anda mau dengerin anak Anda harus jadi good listener. Ya. Pendengar yang baik. Oke. Biarkan dia selesai ceritanya. Tuntas, jangan ada dipotong-potong. Biarin dulu keluar. Oke. Sebenarnya nggak sekedar Anda bisa jadi good listener itu satu poin. Tapi kalau Anda bisa jadi active listener, itu poin yang lebih bagus lagi.
Apa maksudnya active listener? Kalau good listener itu Anda hanya bisa mendengar tanpa memotong. Itu tantangan pertama, dengerin tanpa motong. Jadi kita cuma bisa bilang gini, oh iya iya, oke oke. Terus, oke, lalu nak, apa lagi nak? Oke, I see. Oke, lalu apa lagi? Oke, jadi kita cuma ngomong gitu aja. Oke, itu yang pertama, good listener. Kedua, active listener kan, berarti seorang active listener itu bisa menangkap gagasan yang disampaikan lawan bicaranya dan bisa mengkonfirmasi pakai bahasanya dia. Oh, nak, jadi tadi itu kejadiannya kamu tuh lagi istirahat, nggak ngobrol sama siapa-siapa, kamu lagi nulis-nulis, tiba-tiba Bobby itu godain kamu, kemudian ngambil pulpenmu. Seperti itu ya, nak ya. Nah, jadi kita mengulang ceritanya anak, kita mensummary, kita merangkum ceritanya si anak ini. Oke. Secara psikologis, kalau Anda bicara dengan seseorang yang kemudian bisa merangkum cerita Anda merasa didengar nggak berarti? Anda merasa nyaman kan? Anda merasa didengar. Oh, berarti ini yang tak jak omong mudeng tenan karepku. Ya, mudeng yang aku pikirkan, yang aku rasakan. Itu udah menang duluan tuh. Kita jadi active listener tuh. Nah, baru kemudian kita melakukan yang langkah pertama, akui. Oke, nak. Jadi apa, nak, sebenarnya perasaanmu pada saat Bobby nggodain kamu sampai kemudian ngambil pensilmu? Kamu merasa apa, nak? Apakah kamu merasa jengkel? Apakah kamu merasa marah? Atau kamu merasa kayak nggak dihargai? Atau gimana? Kita boleh nebak. Ya, tapi kalau perlu kita nanya dulu sama si anak, apa, nak, perasaanmu? Jengkel, marah. I see. Oke, nah kalau dia udah ngomongin jengkel atau marah, ya kita oke, I see. Kamu merasa jengkel ya? Kamu merasa marah ya? Iya. Terus apa lagi, nak, yang kamu rasakan? Tampung, keluarin terus sampai habis. Seperti itu. Dah, selesai. Di situ. Menurut Anda, kalau Anda yang di posisinya anak yang lagi mangkel, yang lagi jengkel ini, terus kemudian Anda didengar seperti itu, dan kemudian Anda dipahami perasaannya apa. Kalau Anda sendiri yang ngalamin gitu kan, kira-kira Anda langsung cus adem enggak? Kira-kira langsung adem. Oh, aku dipahami. Aku bisa keluarin dengan bebas. Aku bisa ngomong tanpa dipenggak, istilahnya orang Semarang ya. Ngomong tanpa dipotong. Rasanya langsung yang tadinya emosi itu naik, cus, langsung turun. Oke. Nah, terus akui, kemudian pahami. Pahami ini memperkuat lagi posisi Anda sebagai orang tua, sebagai pihak yang bisa memahami kondisi anak. Pahami itu gini, iya, nak, papa atau mama paham banget apa yang kamu rasakan itu. Dan kita bisa menyamakan kedudukan, menyamakan situasi. Papa ingat juga dulu waktu papa sekolah, papa juga dibegituin, kurang lebih sama teman papa. Dan papa merasa juga jengkel banget, mirip-mirip seperti kamu itu. Oke, pahami. Atau kalau kita nggak punya contoh, kita cukup ngomong, ya sih, kalau papa atau mama bayangin kalau diganggu seperti itu, ya pasti jengkel ya. Ya wajar ya kalau kamu merasa jengkel dan marah ya, nak ya. Itu. Kebiasaan orang tua apa? Sudah dengerin, sudah cerita, ya, refleks kamu, alah gitu aja marah. Bener nggak? Gitu aja cengeng, tegesi toh. Itu kan orang tua, tegesi toh. Jangan mau diperlakukan seperti itu. Jadi sudah nggak memahami yang dirasakan si anak, posisinya si anak, malah langsung ngarahin. Hajar. Kalau kamu takut, sini papa yang maju, atau sini mama yang maju. Nanti kita ambil pensilnya gantian. Misalkan gitu. Enggak. Kita nggak ngajarin anak untuk berpikir solusi. Jadinya. Oke. Nah, terus kita pahami.
langkah memahami ini itu penting banget. Kenapa? Ini untuk menekankan atau untuk menanamkan pada anak bahwa apa yang dia alami dalam keseharian, apa yang dia sedang rasakan, itu adalah sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang wajar. Ya, bayangin kalau misalkan Anda lagi bilang, ya aku merasa jengkel, aku merasa marah, terus kemudian lawan bicara Anda bilang gini, ngono wae ngamuk, ya, gitu aja jengkel, Mbok jangan baperan, Mbok jangan serian. Kira-kira kalau Anda sendiri diperlakukan seperti itu, kira-kira tambah jengkel apa malah tercerahkan atau malah tambah jengkel? Biasanya. Biasanya Anda kan tambah jengkel, tambah marah. Apinya tuh kesulut lagi nanti. Oke. Nah, jadi di sini juga memberikan pemahaman bahwa sebagai manusia kita tuh pernah, jadi gini loh, kalau misalkan kita bilang bahwa kamu tuh kok begitu sih, papamu kalau digituin kebal, mamamu kalau digituin cuek aja. Dia akan merasa berbeda dari orang tuanya, si anak ini. Oh, berarti kok aku tuh nggak sekuat mamaku ya? Kok aku kok nggak bisa secuek papaku ya? Kok aku kok nggak bisa santai ya? Nah, artinya apa? Harga diri anaknya kan jatuh. Citra dirinya. Dia makin memandang jelek dirinya. Orang tua aku mampu ngadepin gitu. Berarti aku nggak mampu. Nah, paham ya? Di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, terus setelah itu dia mulai, oh oke. Kalau dia merasakan seperti itu wajar. Oke, sudah mulai adem. Nah, pada saat inilah langkah di mana Anda bisa menggali solusi dari dalam dirinya dia. Tanya, oke nak, berarti itu kan sudah terjadi. Dan ya, papa tahu kamu mengalami hal seperti itu dan kamu jengkel. Seperti itu. Tapi kira-kira next kalau sampai Bobinya nakal lagi, kalau Bobinya sampai terjadi lagi seperti itu, ya, apa yang akan kamu lakukan? Tanya dulu. Jangan kita yang ngasih solusi. Usahakan solusi datang dari dirinya dia. Kenapa? Ini ada sainsnya juga. Ya, pernah nggak Anda tuh nasehatin orang, sudah minta solusi sama Anda, dinasehatin, tetap aja dia tuh nggak ngelakuin apa yang Anda nasehatin, bener? Atau Anda sendiri rasanya tuh bingung, tapi dikasih masukan sana sini juga mental, betul nggak? Pernah kan ngalamin seperti itu? Nah, kenapa? Karena secara psikologis itu orang lain yang ngomong, bukan diri sendiri. Kuncinya adalah membuat bagaimana supaya solusi itu munculnya dari dalam dirinya sendiri, dia yang ngomongin, dia yang ngucapin. Kalau dia yang ngucapin, orang itu akan cenderung melakukan apa yang dia katakan, tapi bukan apa yang orang lain katakan. Itu psikologinya. Oke. Jadi kalau kita bisa membuat sebuah ide, itu muncul dari dalam dirinya dia, ya, maka kemungkinan besar dia akan melakukannya. Dan ingat, kita carinya solusi itu pada saat emosinya dia sudah adem. Jadi kita tuh nggak ngomporin dia untuk cari solusi-solusi sesaat yang hanya untuk melampiaskan kemarahannya dia. Kita kan nggak kepingin kan anak kita tuh nanti gede, pokoknya begitu ada masalah, munculnya adalah reaktif. Bukan responsif, tapi reaktif. Respons itu tuh dipikirkan, oke, kalau aku ngadepin masalah seperti ini, kalau ada orang ngomongnya ngegas sama aku kayak gini, kalau ada orang punya sikap seperti ini, kalau atasanku seperti ini, kalau rekan kerjaku seperti ini, aku harus gimana? Itu namanya responsif. Tapi kalau reaktif, duer langsung spontan. Pokoknya aku moodnya begini tak hajar. Pokoknya aku pengennya gini sikat. Udah. Nah setelah itu nyesel. Iya ya. Harusnya aku nggak perlu sampai seperti itu ya. Harusnya kalau aku mau tenang bisa dipikirin lagi itu solusi yang lebih bagus. Nah kita sebenarnya melatih anak kita sejak dini untuk menjadi responsif bukan reaktif. So kita tanya dalam diri kita, dalam diri anak. Dari dalam diri anak ya. Nah, kalau nanti kamu ngalamin seperti itu lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, bagaimana tindakanmu dan bagaimana kamu mengkomunikasikannya sama Bobi? Anda akan kaget nanti bahwa anak tuh bisa punya solusi yang wise, yang Anda sendiri sebagai orang tua tuh nggak nyadar. Ya,
Mungkin, ya mungkin Anda bisa bilang gini, setelah tenang ya, setelah dipikir-pikir mungkin sebenarnya Bobby itu maksudnya ngajak aku main, tapi dia tuh kesepian. Karena aku nggak mau, terus dia jadi gangguin aku. Oh, oke. Berarti dia dapat pemahaman baru nggak sih anak ini? Dia belajar untuk bermain dan untuk mengubah persepsinya. Jangan dikendalikan oleh persepsi dari satu sudut pandang aja. Ya, atau dia ya mungkin Bobby itu lagi bete seperti itu atau apapun lainnya itu. Ya, berarti apa nak kira-kira yang akan kamu lakukan kalau kamu menghadapi situasi seperti itu lagi? Karena kamu tidak bisa mengendalikan Bobby. Nah, ini perlu juga kita bilang, nak, kamu tidak bisa mengendalikan Bobby. Yang bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri, nak. Apa yang akan kamu lakukan, nak? Itu. Ya, kalau Bobby-nya masih terus seperti itu, ya aku akan lapor ke guru kelas atau wali kelas. Gitu. Ya, aku awalnya akan ngomong sama dia bahwa aku nggak mau diganggu. Tapi kalau dia nggak mau, ya aku akan lapor ke guru. Seperti itu. Oke, kita tanya. Kita nggak perlu gini. Lah kalau ini nggak berhasil gimana? Kalau itu nggak berhasil gimana? Ya, jangan ngajarin anak tuh untuk mikirnya tuh kepanjangan, antisipasi terus-menerus gitu loh. Ya, mikir itu boleh, pakai skenario itu boleh, tapi sebentar, one step at a time gitu maksudnya. Satu langkah dulu, anaknya mikir apa dulu? Oh gitu, ya udah. Apalagi nak yang akan kamu lakukan? Aku mau lakukan ini, dan ini. Aku akan bilang sama Bobby, ini aku lagi capek, tapi nanti kalau aku udah nggak capek, aku mau main sama Bobby. Misalkan seperti itu. Ya kan? Nah, banyak nih mungkin alternatif-alternatif yang akan Anda dengar dari anak Anda. Kalau Anda membiarkan dia menggali dirinya sendiri. Nah, setelah itu, kita tutup aja dengan kata-kata seperti ini. Nah, kalau kamu melakukan semuanya itu, ada nggak kemungkinan bahwa situasi akan jadi lebih baik? Ada. Ya, ada ya. Oke ya, yakin ya? Yakin. Ya udah, Nak. Kalau gitu, kamu sekarang sudah punya solusinya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kita kenali lagi perasaannya. Kita keluarin lagi. Gimana nak perasaanmu sekarang? Saat kamu memikirkan mungkin besok atau lusa, Bobby nakal lagi, atau ngambil pensilmu lagi, atau godain kamu lagi, dan kamu bisa melakukan apa yang sudah kamu rencanakan itu, bagaimana perasaanmu nak? Ya aku merasa happy, aku merasa strong, ya aku merasa nyaman, santai. Oke nak, bagus. Ingat ya nak, papa mama selalu dukung kamu. Dan kamu nak harus bangga atas dirimu karena kamu belajar untuk mencari solusi. Dan itu penting banget. Papa mama support kamu, kamu layak untuk bangga terhadap inisiatifmu berpikir dan mencari solusi. Itu tekankan lagi. Jadi kita tuh sebenarnya lagi bangun dari sebuah masalah ini, kita tuh sebenarnya tuh lagi bangun citra dirinya anak. Ya, bahwa nak, kamu layak bangga sama dirimu. Bukan bangga untuk arogan, bukan. Kamu layak untuk bangga sama dirimu karena kamu sudah berupaya untuk menyelesaikan masalahmu. Karena kamu sudah kreatif dalam memandang sebuah masalah dan menyelesaikannya. Itu kita tanamkan hal-hal positif itu ke anak. Jadi sebenarnya di balik sebuah masalah, kita tuh bisa manfaatin ini untuk makin membangun karakter anak. Makin membangun keyakinan anak bahwa oke, I'm worth it. Aku tuh berharga. Aku tuh mampu menyelesaikan masalahku sendiri. Dan kebayang ya, kejadian ini berulang-ulang terus. Sepanjang hidup si anak. Anak akan tumbuh jadi pribadi yang seperti apa. Mereka merasa yakin, mereka pede bahwa aku pasti mampu selama aku berfokus pada solusi dan aku berfokus pada bagaimana aku merespon terhadap dunia luar, maka aku pasti mampu mengatasi masalah-masalahku. Itu yang kita ingin tanamkan ke anak. Balik lagi, pada saat kita sudah nggak di sana, nggak dampingin anak, mereka punya kemampuan analisa dan problem solving. Dilatihnya mulai sekarang. Anak saya 5 tahun, saya ajak bicara seperti itu. Tapi ya bahasanya juga bukan bahasa profesor lah. Bahasanya ya bahasa yang sederhana aja. Sejak usia 5 tahun saya lakukan seperti itu. Susah nggak? Susah. Capek kita sebagai orang tua. Panjang khususnya itu. Ya, kita ngomong, kita mesti jelasin lagi. Kadang anaknya nggak tahu, gitu ya. Itu terjadi sama saya. Gitu. Tapi ya itu tadi. Ya, saya berpikirnya gini, lebih baik saya investasi, saya bayar sekarang, nantinya saya nggak khawatir sama anak saya. Dan jujur itu yang terjadi hari ini. Dia mampu menyelesaikan masalahnya,
Kadang dia cuma report, aku tadi ada masalah seperti ini dan ini caraku menyelesaikan. That's nice. Tak bilang gitu aja. Oke, good. Apalagi yang kamu bisa lakukan? Menurutmu itu sudah bagus? Sudah. Apalagi yang kalau supaya bisa lebih bagus lagi? Menurutku cuma ini aja. Gini. Sudah yakin? Oke. Go on, jalan. Udah enak. Jadi saya tuh cuma kayak coach aja buat anak saya. Oke. Dan ini bukan karena saya dalamin bidang ini loh ya, kemudian saya jadi pintar komunikasi gitu sama anak saya. Enggak, saya melakukan hal yang sederhana. Tapi hal yang sederhana ini saya lakukan berulang-ulang terus. Jadi bukannya sekali, dua kali nggak ada solusi, terus kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa ini berarti nggak jalan ini. Nggak bisa. Tergantung kitanya. Nah itu tadi baliknya, kita mau nggak investasi? Kita mau nggak sebagai orang tua itu belajar gitu. Ya jujur aja itu kenapa kok saya senang banget diajak sharing sama Soka gitu. Jarang-jarang banget ada sekolah bikin sekolah orang tua itu saya mungkin baru cuma ini ya, kalau cuma di Semarang ya, cuma ini aja. Sebagai informasi aja, saya tuh license trainer di sekolahorantua.com. Ya, makanya saya waktu Pak Arianto Halim dulu bilang sama saya, kita mau mendirikan sekolah orang tua Karangturi. Saya buat gitu ya. Wow, itu kenapa? Karena saya udah jadi trainernya sekolahorantua.com itu sejak 2010. Seperti itu. Ya. Jadi wow banget gitu maksudnya. Tapi itu memang benar bahwa kita mau nggak mau harus belajar sebagai orang tua. Emang kita orang tua udah pasti benar, udah pasti efektif? Enggak juga. Ya, pas kebetulan aja mungkin ada yang efektif, ada yang enggak. Ilmunya dari mana? Dari turun-temurun. Tapi kita terapin ke anak, belum tentu berhasil sekarang ini. Kita harus ngerti konsepnya. Dan hari ini jujur ya, waktu itu terbatas. Saya cuma sharing metode apa, akui, pahami, arahkan. Ini nanti jalarannya tuh banyak lagi, lebih dalam lagi. Banyak banget, dalam banget ini. Tapi minimal ini metode praktis yang semua orang, latar belakangnya apapun, kalau mau bisa terus melakukannya. Jadi ini akan efektif untuk dilakukan oleh guru, ya, oleh orang tua, oleh pasangan, sesama pasangan, seperti itu ya, oleh seorang leader yang meng-coaching timnya, seorang manajer, seorang pengusaha ke anak buahnya, seorang pengusaha punya manajer. Ini akan bagus banget untuk bagaimana membantu mereka berfokus pada menyelesaikan masalah. Bukan cuma, ini saya harus bagaimana, saya harus gimana. Nah, kita tuh sebenarnya sedang melatih anak kita untuk mampu meng-coaching dirinya sendiri, untuk menggali potensi dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu kurang lebih itu metode apa tuh seperti itu. Panjang ya Pak Abed. Panjang. Iya, terima kasih Pak Daniel. Yes. Jadi metode apa? Akui, pahami, dan arahkan ya Pak Daniel ya. Betul. Iya. Jadi gini Pak Daniel, kalau saya mendengar dari metode apa ini, saya sebagai orang tua kadang-kadang tergelitik untuk mengakui kesalahan gitu ya. Terkadang kan gini, Gitu, ada masalah siswa atau anak kemudian diceritakan ke orang tua ini ya. Nah kemudian satu sisi orang tua ini selalu pengen mendengarkan anak, tapi dari versi satu orang tua, oh anak saya yang paling benar begitu ya. Jadi akhirnya tidak memandang dari sisi anak yang lain yang bermasalah dengan anak kita. Itu yang sering terjadi, saya akui sebagai orang tua ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu dengan metode apa, akui, pahami, dan arahkan, itu membelajarkan saya sebagai orang tua itu agar kita tidak terlalu protektif kepada anak ya begitu ya. Sehingga akhirnya ketika ada masalah, anak tidak menggantungkan lagi kepada orang tua, tetapi bisa belajar begitu. Yes. Begitu ya Pak Daniel ya. Betul. Dan yang penting gini, kita itu bertindak sebagai sahabat anak, temannya anak. Itu. Saya pernah tulis artikel tentang ini agak melenceng dikit, nggak apa-apa ya Pak, tapi masih relevan nih. Ya, saya pernah nulis tentang bahwa banyak orang tua itu bertindak itu sebagai satpam. Maksudnya satpam tuh gini loh, dia tuh bersama dengan anak, tapi itu hanya memastikan bahwa misalkan PR-nya udah selesai apa belum, udah lesnya gimana, udah mandi belum, udah makan belum, ya. Nanti kalau tidur iPad-nya udah dimatiin belum, tugasnya udah beres belum, seperti itu kan satpam kan, atau supervisor loh pakai checklist gitu, iya kan. Dimana sebenarnya anak itu butuhnya itu sahabat, teman.
ya, yang mau dengerin, yang mau ngobrol sama anak. Mau jadi pendengar yang bagus tadi, active listener itu tadi. Jadi bisa tukar pikiran, itu jauh lebih mudah buat kita untuk menanamkan hal yang positif. Itu aja sih, melencengnya jangan jauh-jauh lah. Iya. Gini Pak Daniel, yang terakhir Pak Daniel ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kalau di orang tua kemudian diperhadapkan dengan sekolah, ya letak istilahnya apa ya? Apakah posisi orang tua ini ketika ada anak ketika anaknya punya masalah, sekolah ini sebagai mediatorkah secara psikologi nih Pak ya, pandangannya secara psikologi gimana nih? Orang tua harusnya bagaimana dengan pihak sekolah kalau terjadi masalah seperti itu. Jadi kita ingin seperti yang diarahkan Pak Samuel tadi di awal tentang bagaimana kita menjalin komunikasi orang tua dengan sekolah sehingga menjadi mitra yang luar biasa untuk menumbuh kembangkan anak. Begitu Pak Daniel. Gini deh, setiap sekolah, setiap institusi punya SOP-nya sendiri-sendiri. Ya, ada birokrasi, bukan birokrasi ya, apa ya? Ada aturan tata kromanya sendiri. Betul ya. Ya, saya nggak akan ngikutin nyamurin di sana. Oke, tapi ya kalau saya punya anak saya bermasalah dengan sekolah, entah itu bermasalah dengan guru atau bermasalah dengan temannya, mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah saya mencoba untuk cari solusi dari anak itu sendiri dulu. Gimana kamu komunikasiin sama gurumu? Atau gimana kamu komunikasiin sama temanmu itu? Oke. Seandainya tetap nggak bisa, ada kalanya anak ini powernya tuh kalah. Lingkungannya tuh terlalu powerful. Powerful dalam arti menekan si anak. Ya, si anak ini sampai kehabisan solusi. Itu juga sering terjadi. Saya sering nemuin kasus demikian. Kalau demikian, ya, saya sebagai orang tua berarti saya akan maju, tapi dengan permisi dari si anak. Nah, bolehkah papa maju untuk membantu supaya kamu bisa hadapi masalah ini? Itu permisi dulu saya sama anak. Anak, oke, ya bersedia. Oke, nak, saya permisi ya, nak, untuk ngobrol. Berarti jalurnya kemana dulu ini? Ke wali kelas, ya, atau ke kepala sekolah, atau siapa? Saya kan ngomong dulu. Tapi kalau ngomong, ya, nggak ada respon ya, mungkin saya akan naik lagi ke berikutnya. Saya akan mencoba untuk itu dulu. Oke. Itu kalau ya, saya. Terima kasih. Iya. Tergantung SOP-nya masing-masing ya Pak ya. Dari dulu. Kita juga ngajarin anak kita bahwa jangan modelnya tuh langsung tabrak, langsung terabas gitu loh maksudnya. Iya. Itu. Jadi ngajarin anak kita juga bahwa di dalam society, di dalam lingkungan masyarakat itu juga ada aturan-aturan tata krama yang harus dilakukan gitu. Jadi ya kita coba untuk komunikasikan secepat mungkin, dan kita ya jujur aja kalau saya sebagai orang tua, saya juga pengen tahu seberapa respon ini ke sekolah. Ya. Cerita sedikit boleh nggak? Cerita sedikit ya. Boleh. Waktunya kita habis Pak Daniel ya. Ini kita langsung tanya jawab aja Pak Daniel ya. Tidak apa-apa lah. Ya. Maaf ya Pak Daniel. Tidak apa-apa. Saking asiknya ngobrol ya panjang-panjang. sorry. Ya, kita langsung masuk tanya jawab aja. Ini nampaknya Bapak Ibu orang tua sudah tidak sabar yang ingin bertanya dengan Pak Daniel ya. Mungkin langsung aja dari sesi orang tua yang bisa raise hand dulu mungkin, atau dari ada yang raise hand? Oh, dari chat dulu aja deh. Oke, dari chatbox aja dulu. Ya, oke, kita lihat dulu Pak Daniel mungkin ada atau raise hand, boleh enggak ya kira-kira? Boleh ya? Oke, ya kita lihat raise hand. Ya, dibantu dibacakan ya, aja nanti. Ya. Oh ya, oke, nanti kita bantu Pak Daniel. Siap. Mungkin ada yang raise hand dulu atau gimana? Atau belum ada? Kalau belum ada ya kita yang chatbox dulu. Ini ada yang raise hand ini. Mari. Oh, ada yang raise hand? Minta tolong. Mama Yemima ya. Coba Nah, oke. Selamat pagi, Ibu. Halo, Ibu. Suaranya tolong di-unmute. Iya. Apakah sudah? Ya. Oke. Ibu, sudah terdengar suaranya Mama Yemima? Sebentar. Oke, sudah. Tadi mic-nya masih. Ya, silakan langsung aja ke Pak Daniel ya. Ya, mari. Coach Dania mohon sharingnya.
bagaimana jika problemnya itu masalah anak yang kurang bisa mengatur waktu untuk kegiatannya dia pribadi dengan kegiatan sekolah. Apalagi kalau seperti sekarang kan anak sekolah pasti selesai di atas jam 3, sekitar jam 4 sore gitu kan. Terus nanti pulang sudah merasa aku tuh udah capek gitu. Terus kemudian kadang ada beberapa tugas sekolah. Nah, seringkali itu yang saya rasakan di anak saya, kalau pas habis pulang sekolah, terus dia istirahat gitu, nanti kan sambil main HP tuh biasanya anak-anak sekarang ya, yaitu manusiawi lah. Gitu. Nah, tapi apabila diarahkan atau dihimbau, itu ya jawabannya ya mungkin seperti anak-anak yang lain. Ya, Mah, nanti. Ya, Mah, gitu kan. Begitu nanti udah jam 8:30, udah jam 9 malam baru buka buku, ada tugas ini mungkin, besok harus review materi pembelajaran dan A dan B dan C gitu. Nah, sedangkan pada saat itu tuh dia sudah, ya bisa dibilang udah capek, udah ngantuk. Nah, kemudian kita beberapa kali kita arahkan, tapi kok kayak tadi Pak Daniel bilang, kayak bertumbuh lagi, balik lagi 2-3 hari oke, nanti hari keempat balik lagi kayak gitu. Dan kebetulan kan anak saya di asrama nih Pak. Jadi kayak kegiatan tanggung jawab di asrama itu seperti yang simpel aja deh. Kayak harus kapan kamu cuci pakaian ke laundry, nganterin ke depan, kayak gitu-gitu. Itu tuh masih ya amburadul lah saya bilang. Nah itu gimana ya Pak? Maksudnya supaya saya nggak bentrok terus juga sama dia yang nanti jatuhnya mama kok nyebelin banget sih ngomongin itu dia. terus. Gitu ya Pak ya? Iya. Mohon Pak sharingnya, makasih Pak. Kita tuh sebagai orang tua serba salah ya. Nanti dikirain jadi nggak keren itu dari papa mamanya gitu ya. Ya, jadi ini aja. Pertama mungkin memang udah tahu ya, kita pertama kali coba arahkan dia untuk ajak bicara dia. Bahwa ajak bicara aja, ajak ngobrol aja bahwa anak perlu menyadari pentingnya untuk manajemen waktu. Ya. Ini gini ya, saya cuma ngomong teori ya, teori dulu ya, yang ini ya, terpaksa teori dulu nih ya. Ya. Ini langkahnya berarti kan orang tua kan perlu komunikasikan pada anak nih. Ya, pentingnya untuk manajemen waktu, ya. Pentingnya untuk bisa menyelesaikan semuanya itu tepat waktu dan sebagainya gitu. Oke. Ya, dibilangin sebentar, Ibu tadi bilang bisa ya, 2-3 hari gitu ya. Ya udah. Ya nggak apa-apa, bilangin lagi, diingetin lagi, Bu. Yang penting, satu, bukan dengan marah. Itu. Jadi kalau memang anak ini, memang tipenya tuh masih harus diingetin terus, ya ingetin terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Tapi kan dia melakukannya. Sesekali, tapi gini, kita bisa bilang, pakai strategi bisa sih, Bu. Kita bilang gini, namanya anaknya misalkan, siapa sih namanya anaknya? Nggak usah disebut, nggak ada apa-apa. Ya, misalkan, Nak, Mama minta izin untuk ngingetin kamu. Ya, begitu kamu mulai kendor lagi, Mama minta izin untuk ngingetin kamu ya. Jadi jangan anggap Mama cerewet. Tahu nggak kenapa kok Mama ngingetin kamu terus? Tahu kan tujuan baiknya kan? Oke, kalau gitu Mama permisi untuk ingetin kamu ya. Selama kamu masih kendor lagi, ya Mama ingetin kamu. Tapi Nak, harapan Mama adalah suatu saat kamu nggak perlu diingetin, kamu bisa nentuin mana yang baik, mana yang nggak baik buat kamu. Itu satu. Kedua, kalau kalau itu nggak fatal ya Bu ya. Kalau itu nggak membahayakan dia ya, biarin aja dia bikin kesalahan Bu, nggak apa-apa. Biarin aja misalkan baju kotor misalkan nggak di laundry, sampai nanti pas mau sekolah jadi nggak punya seragam atau gimana, misalnya kayak gitu. Biarin aja nggak apa-apa. Ya, kadang orang harus belajar dari kesalahan kan, dan kesalahan itu kan bukan yang membahayakan dia, nggak apa-apa. Ya, dia jadi nggak bikin PR-nya sekali-sekali gitu kan, seperti itu. Harus dapat nilai jelek, ya udah nggak apa-apa. Kalau saya, ya bukannya terus kemudian saya nggak peduli sampai dia nggak naik kelas, bukan kayak gitu. Tapi biarkan dia ngerasain nggak enaknya, dia ngerasain susahnya kalau dia tuh nggak disiplin sesekali. Ya, tapi nah pentingnya orang tua di sini adalah jadi sahabat itu apa? Kalau anak kesulitan, kita tuh bisa sewaktu-waktu tuh datang di sebelahnya dia untuk ngobrol sama dia. Kita evaluasi. Iya Nak, ingat nggak waktu Mama
suruh kamu untuk kamu lebih disiplin ngatur waktumu. Nah, tujuannya itu nak, supaya kamu nggak ngalamin kesulitan. Tapi nggak apa-apa, kalau kamu udah ngalamin nggak enak gini, kan kamu tahu, bukan maksud mama cerewet, tapi supaya bagus buat kamu. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang kamu pelajari dari peristiwa ini, nak? Nah, contohnya gitu, Bu, ya. Jadi kita tuh nggak perlu emosi, itu kita nggak perlu marah, ya. Kenapa sih? Kita tuh sebenarnya kan kita tuh marah karena kita tuh frustrasi mau ngapain nggak bisa, bener nggak? Nah, makanya kita marah karena kita tuh udah mentok mau ngapain, terus kemudian ya udah deh pakai kemarahan aja deh, biar anak kita nurut itu. Tapi sebenarnya kita kan tahu bahwa ini kan memang prosesnya anak. Ya, lebih bagus dia tuh sekarang mungkin ditegur gurunya, dapat nilai jelek, ya, atau seragamnya nggak kering atau gimana, itu lebih bagus daripada nanti dia kerja itu lebih berat yang dihadapin. Gitu. Dari situ dia bisa lebih menghargai maksud baik dari mamahnya. Jadi enggak apa-apa, orang tuanya tetap ingetin lagi 2-3 hari lagi, "Ayo nak, rodok melenceng jalur loh. Ayo back on track lagi," gitu kan. Boleh, enggak apa-apa. Tapi biarkan dia yang melakukannya. Nah, mungkin dari pembicaraan yang masih sangat singkat seperti ini ya, Bu, ya, masih di permukaan, mungkin sekilas itu yang saya bisa sampaikan ya, Bu, ya. Oke, ya semoga nanti Baik, dari Bu. sini Terima kasih banyak. bisa muncul ide-ide kreatif lainnya ya, Bu, ya. Ya, Oke, thank you. Oke, sudah cukup ya, Mama Yemima. Ya, cukup, Pak. terima kasih Makasih. Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak Daniel. Nah, ini ada pertanyaan di chatbox, satu pertanyaan Pak Daniel. Yes. Saya akan bacakan. Jika anak saya berteman dan menurut saya itu dengan komunitas yang salah, bagaimana cara saya mendampingi? Kalau saya tegur, jadinya saya akan berantem. Okay. Ya, begitu pertanyaannya. Okay. Mari, silakan Pak Daniel. Oke, nah dalam kasus ini kan si anak ini nggak merasa bahwa itu salah, bukan merasa bahwa itu penuh tekanan ya buat dianya ya. Ini kan bukan kasus dibully berarti ya. Ini orang tuanya melihat bahwa wah ini kayaknya nggak beres ini, gitu ya, bener ya, kayak gitu kan. Iya. Oke, kalau memang seperti itu ya kita awalnya kita bisa ngomongin sama si anak, ya. Nah, kalau kamu berteman, kamu cari teman-teman yang memacu kemajuan hidupmu. Ya, kamu cari teman-teman yang bisa bikin kamu tuh lebih rajin belajar atau kamu tuh lebih maju mikirin masa depan kamu. Mungkin anak-anak usia SMP sekarang ini kan mikirnya kan cuma yang penting kan gue having fun sama teman-teman gitu kan. Nah, tapi kalau orang tua melihat, mengamati bahwa ini kedepannya bisa beresiko berbahaya, sedangkan si anak itu nggak sadar, dan kalau mau digandeng ibaratnya itu tangan tuh dikipatke gitu ya, tangan tuh dikipaskan gitu ya, karena anak ini nggak merasa bahwa itu tuh bahaya, ya nggak ada salahnya langsung dibicarakan dengan pihak yang berwajib, yang berwenang, ya. Misalkan dibicarakan dengan siapa, kalau di sini berarti jalurnya ke Pak Abed dulu gitu ya Pak ya, gitu ya, benar gitu ya, jalurnya ke Pak Abed dulu, atau ke gimana sih, BK atau ke wali kelas atau gimana nanti untuk dicariin solusi? Ya, bisa ke wali kelas dulu. Sekilas ya, saya boleh cerita ya. Ini kasus menarik banget dan ini saya hadapi di Semarang soalnya. Tapi saya nggak mau nyebut sekolahnya, oke? Karena kalau nyebut sekolahnya semua pasti tahu. Tapi nggak, dan itu bukan di Karangturi. Oke, saya nanganin klien pribadi ini, klien family ini. Ya, ini anak sejak kelas 5 SD itu dibully sama teman-temannya. Dan bukan cuma dibully aja. Jadi kayak ada satu geng, dia tuh terlibat dalam pertemanan ini, ya kan? Satu geng malah cenderung bukan membuli, ya membulinya itu yang berkonotasi seksual lah, seperti itulah. Yang omongan yang rusuh-rusuh yang ditujukan ke dia. Ini anak perempuan, seperti itu. Terus ini geng dalam tanda kutip memaksa anggota gengnya untuk LGBT. Serius nih beneran ini kejadian di Semarang nih, LGBT. Itu jadi kayak si cewek pacaran sama si cewek ini, si cowok ini harus pacaran sama si cowok ini, kayak gitu kasusnya. Jadi si anak ini tuh sudah sering nangis terus, sering meledak terus emosinya seperti itu. Oke, nah tapi kan nggak mampu untuk keluar dari geng ini, nggak mampu untuk keluar dari pergaulan ini, kan diteror terus kan sama teman-temannya kan. Nah akhirnya
si orang tua ini sudah terpikir untuk memindahkan anaknya pertamanya. Itu. Akhirnya diambil langkah pertama dulu, yaitu lapor ke pihak sekolah. Ya, untungnya pihak sekolahnya tanggap. Langsung pas itu lapornya kan pas kenaikan kelas. Di kenaikan kelas sudah mau dipindah gitu. Nah, akhirnya diambil tindakan, geng ini disebar, ya, disebar kelasnya. Si anak yang klien yang saya terapi ini itu dipisah kelasnya, terus didampingi oleh guru BK, diawasi di sekolah itu. Jangan sampai kalau misalkan istirahat itu tuh banyak hangout sama si anak-anak yang dalam tanda kutip nggak bener ini. Oke, dan sekarang perkembangannya bagus banget. Jadi dari pihak sekolahnya tuh untungnya itu apa ya? Dulunya mungkin nggak ngegewo apa ya, nggak ngegewo ya, nggak miss kejadian tersebut. Tapi begitu dikasih informasi sama orang tua, mereka menanggapi dengan sangat serius. Dan sekarang ini di tahun ajaran yang baru kemarin ini, sejak itu sudah sangat membaik si anak ini. PD-nya mulai timbul lagi. Ya, dia udah keluar dari lingkungan yang toksik itu. Ya, punya teman-teman baru yang lebih membangun dia. Jadi kalau ada kasus seperti itu, dan menurut Anda ini serius banget, ya memang sebaiknya dibicarakan dengan pihak sekolah. Oke, mungkin itu yang saya bisa sharingan dulu ya untuk sebatas ini ya. Gitu Ya, Pak. terima kasih Pak Daniel. Thank you. Kalau menurut Pak Daniel gimana ya? Ada sedikit ini, apakah benar ketika di waktu di SD atau TK semasa kecil itu kontrol orang tua itu kan memang lebih ya. Kemudian ketika masuk di usia SMP, kontrol orang tua mungkin bisa dalam arti lebih kalah dibanding dengan pengaruh dari teman sebaya seperti itu. Nah, ini kadang bisa juga misalnya ada masalah yang muncul begini. Apakah cenderung seperti ini kalau didapatkan anak yang bila ditegur itu seperti nadanya itu ngegas begitu loh Pak dalam bahasa Jawa ya. Apakah seperti itu gimana? Semua anak sama enggak? Memang gini, perubahan pola komunikasi itu memang juga terjadi. Iya, perubahan pola komunikasi ya dalam arti kan memang anak-anak sekarang tuh lebih berani, lebih ekspresif kalau ngomong sama orang tua dibandingin dulu mungkin kayak zamannya saya, Pak Abed, Pak Sam itu ya, kita berani ngegas sama orang tua di rotan mungkin gitu. Gitu ya. Gitu ya. Memang ada perbedaan di situ. Ya, perbedaan ini muncul bisa jadi karena ya salah satunya adalah ya karena mereka wawasannya lebih luas sekarang. Wawasan luas itu bisa dua macam. Yang pertama, mereka merasa punya pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan orang tuanya. Jadi kadang kalau orang tuanya ngomong sesuatu yang nggak masuk di logika mereka, atau menurut mereka, loh kok kayak gini sih, papa mama kok mikirnya aneh sih, ya mereka akan cenderung ngegas. Karena mereka punya referensi yang berbeda. Ibaratnya mereka tuh merasa lebih tahu dari orang tuanya gitu. Oke. Nah itu kan tidak terjadi kan, mungkin kalau 10, 15, 20 tahun yang lalu kan tidak terjadi seperti itu. Di mana sumber pengetahuan dan sumber tata cara berperilaku itu kan 90% bisa dibilang dari orang tua kan, kalau dulu kan. Kalau sekarang kan enggak. Mereka punya referensi sendiri. Jadi kalau sesuatu itu dianggap konyol atau enggak up to date, mereka tuh akan ngegas. Mama tuh loh mikirnya kok masih seperti itu, jadul. Nah, bisa ngomong seperti itu kadang anak. Nah, satu itu. Kedua ya juga karena itu sumber informasi itu mereka dapat dari pergaulan teman-temannya juga. Bahwa teman-temannya kalau ngomong cenderungnya seperti itu. Ya, coba deh ini sekarang tuh, anak-anak sekarang kalau ngobrol tuh sama teman atau sama orang dewasa, ya nggak bisa, ancoy, gitu, ya benar nggak? Ya, coba itu kalau zaman dulu kita bisa nggak seperti itu? Ya, anjay, ulangannya gak iso, gitu, coba. Ya, mungkin kalau dulu kita zaman dulu ya bukan memaki ya, ini cuma contoh ya, mungkin kayak gini. Kayak dulu ya kita ya, asu tenan raiso ya aku. Zaman dulu kita mungkin seperti itu. Ya, jadi bahasa mereka itu udah berubah. Dan kadang bahasa-bahasa yang dulu buat kita tuh kasar, buat mereka hari ini itu jadi bahasa sehari-hari. Itu coba deh tuh anak-anak tuh ya amatin ya cowok ya cewek kalau ngomong kalau manggil
Cok, piye kabarmu, Cok? Kayak orang Surabaya gitu. Cok, kabarmu piye, Cok? Ya, cowok, cewek. Kalau undang seperti itu. Ya. Saya bakal lihat anak remaja yang pacaran, yang pacaran, tapi kalau ngomong, Cok, piye kamu, Cok? Gitu. Ya, ini terjadi. Seperti itu. Oke. Ya, jadi apa ya? Menyikapinya ya, menyikapi yang seperti itu. Ya, coba deh, coba dari sisi orang tuanya dulu ya. Kita kan belum menggali ke anaknya, ini kan baru pertanyaannya di permukaan gitu ya. Coba deh, kita sebagai orang tua deh, kita juga mencoba untuk memaknai ulang bahwa apakah maksud anak itu sebenarnya ngegas dalam arti menghina kita. Ya, atau mungkin memang cara mereka komunikasi seperti itu. Seperti itu. Atau mungkin enggak kita intervensi diri. Mungkin enggak kita tuh kalau ngomong diulang-ulangin terus. Ya, nasihatin sekali, iya mah, nasihatin lagi, ngomong lagi, iya mah, mah, aku tuh bukan anak goblok mah, gitu akhirnya anaknya gitu. Oke. Nah, kita perlu evaluasi diri juga. Jadi satu, mungkin mereka tuh cara mereka seperti itu, ya. Yang kedua tadi, kitanya sendiri gimana? Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel Go. Ini obrolan kita asik sekali, kalau dilanjutkan pasti panjang lebar ya, tidak selesai-selesai. Iya, karena ini durasi. Jadi kita akan akhiri saja untuk sesi ini, untuk acara Soka ini. Kami berharap semuanya bisa, Bapak Ibu orang tua bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Nah, untuk mengakhirinya dari Pak Daniel Go, closing statement mungkin bisa disampaikan ke kita semua. Oke, pesan saya sih cuma satu. Apa itu? Oke, ya menyimpulkan dari semuanya ini sebenarnya tadi saya juga udah tekankan berulang-ulang ya, bahwa penting banget buat kita sebagai orang tua untuk selalu mau terbuka dan belajar. Ya, belajar itu belajar apa aja? Terutama adalah belajar bagaimana menjembatani komunikasi anak dan orang tua. Oke. Bahwa apa yang menurut kita bagus hari ini, ya apa yang menurut kita oke, itu belum tentu oke kalau diterapkan pada anak zaman sekarang. Karena zaman juga sudah berkembang, pola pikir, cara berpikir mereka juga beda. Jadi mau nggak mau kita tuh harus terus belajar. Dan konsepnya di sini adalah bagaimana kita bisa menjadi sahabat buat anak kita. Ya, kenapa? Kalau kita menjadi sahabat buat anak kita bisa memungkinkan untuk mengcoaching atau mendampingi anak kita untuk jadi mandiri, mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jadi kita melatih anak-anak mereka untuk mampu menganalisa masalah dan menyelesaikannya secara mandiri. Ya mungkin itu sih yang saya ingin sampaikan, terbuka untuk selalu belajar. Dan satu lagi, seringkali problem orang tua adalah bukan melulu di anaknya, tapi karena orang tuanya sendiri punya problem yang belum selesai. Mungkin masih menyimpan berbagai macam kemarahan, nggak bisa kontrol emosinya, nggak bisa kontrol kecemasannya untuk mengendalikan anak, dan sebagainya. Nah, itu juga bisa bikin problem buat anak ke depannya. Jadi pesan saya satu, orang tuanya sendiri harus clear, orang tuanya sendiri harus bersih. Ya, itu yang perlu banget. Jadi satu, orang tuanya harus bersih, harus clear secara emosi dan pola pikirnya. Dan yang kedua adalah orang tua ini juga harus mau punya keterbukaan untuk belajar, berkomunikasi, dan menjadi sahabat buat anak. Oke. Dan yang ketiga, praktek terus, dilatih terus. Oke. Ini nggak akan mudah, terutama kalau Anda barusan tahu, ya, tapi tidak ada jalan lain. Harus dilakukan. Demikian Pak Abed yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Daniel Go, luar biasa sekali ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai ke penghujung acara untuk kegiatan Soka kali ini. Kita berharap banyak, sekali lagi apa yang sudah disampaikan Pak Daniel Go, untuk kita semua sebagai orang tua ataupun sebagai Bapak Ibu guru, benar-benar memberikan inspirasi yang luar biasa buat kita semua, sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai pengajar,
ataupun di tempat manapun kita bisa belajar tentang apa ya begitu ya, akui, pahami dan arahkan. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, kami minta maaf kalau ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya di chatbox dan sebagainya belum bisa kita dijawab oleh Pak Daniel Ego karena ada waktu yang terbatas. Maka kami akan tampung dan kami akan komunikasikan dengan Pak Daniel Ego selanjutnya, apalagi bisa nih ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita akan menantikan ya, berharap sekali kedatangan join lagi kembali Bapak Ibu sekalian di Soka yang kedua. Jangan pernah tinggalkan, nah, karena Soka Sekolah Orang Tua Karangturi ya tiada duanya di Karangturi. Jadi terus bergabung, terinspirasi dari kegiatan Soka kita. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama dengan kita join selama kurang lebih 1,5 jam. Dan untuk kita menutup akhir acara ini, kita akan berfoto bersama. Ya, mari Bapak Ibu sekalian yang ikut join di Zoom ini bisa open cam dulu. Kita akan foto bersama dipandu oleh sesi multimedia kita. Untuk kenang-kenangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, sudah semua on cam? Ada berapa slide ya? Oh, 7 slide. Ya. Oke, yang pertama kita sudah siap ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga, masih tetap berpose. 1, 2, 3. Sudah cukup? Oke, ya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih secara khusus yang terhebat buat Pak Daniel Ego sebagai coaching kita hari ini yang bersama-sama memberikan inspirasi buat kita tentang topik yang luar biasa, mengapa anak cengeng dan tidak mandiri. Sampai ketemu di lain kesempatan, saya nantikan Soka yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Salam semua, bye-bye. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih.